Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi kita ya. Kemarin karena tanggal merah, mungkin nanti kita atur lagi kelas penggantinya. Di kesepakatan sama Pak Bayu sih mungkin nanti pokoknya sebelum UTS insya Allah sudah ada kelas penggantinya. Kita lihat aja nanti. Nah, kemudian seperti biasa sebelum kita mulai, tolong diaktifkan dulu kameranya untuk bisa mengaktifkan kameranya. Untuk keperluan saya capture sebagai berita acara perkuliahan hari ini. Oke, silakan. Oke. Oke, baik. Saya capture dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ada yang lain? Oke, ada yang apa-apa. Oke, baik. Kita mulai saja. Kalau gitu, ya share materi hari ini. Oke, baik. Hari ini kita coba menyampaikan materi-materi tentang beberapa sensor yang ada di perangkat, khususnya perangkat HP ya. Jadi, tapi sebelum itu mungkin ada sedikit introduction tentang apa itu sensor dan sebagainya. Terus kemudian kenapa kita perlu melakukan pengukuran gitu kan. Terus kemudian bagaimana kita bisa tahu ukurannya seperti apa, tujuannya bagaimana, kalau di dunia nyatanya seperti apa gitu kan. Jadi kita bicara hari ini kan sedikit banyak. Jadi mungkin slide minggu ini akan saya bagi dua. Kemarin juga Pak Bayu juga melakukan hal yang sama karena cukup ngos-ngosan ngajarnya gitu kan. Karena biasanya kalau untuk kelas online jangan terlalu lama karena pertama mungkin takut habis bandwidth dan sebagainya. Kemudian apa namanya? Bentuk komunikasinya karena umumnya satu arah, jarang yang interaksi ya. Saya yakin tidak, walaupun ada interaksi mungkin nggak semuanya. Ada yang nyalain terus bobo. Yang penting nongol gitu kan. Oke, bagi saya sih no problem, itu hak-hak Anda. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, ini beberapa reference ya. Eh, Mudah-mudahan bisa didapat secara legal beberapa referensi yang ada seperti ini. Kalaupun secara ilegal, mungkin nanti bisa saya diskusikan. Karena ada beberapa, paling gampang banget sih sebenarnya nyari di Google tuh banyak ya. Kalau misalkan ada di library atau perpustakaan juga mungkin akan lebih baik. Oke, materi hari ini kita akan bahas tentang 5 subbab, di mana yang pertama mungkin kita bicara introduction to sensor system, terus kemudian sensor interfacing-nya seperti apa, beberapa sensor yang ada di smartphone pada umumnya gitu kan, atau apa namanya, beberapa sensor yang terdapat di smartphone. Mungkin tidak semua ada, tapi ada beberapa yang memiliki fitur tersebut.
kemudian juga masalah coverage sensornya juga ini jadi sesuatu yang akan kita bahas karena biasanya adalah kendala juga. Terakhir mungkin ada beberapa contoh yang bisa kita bahas ataupun bisa jadi beberapa materi tugas besar nantinya. Oke, kita bahas yang pertama tentang Introduction to Sensor System. Nah, kita bicara sensor pasti intinya kita akan bicara tentang pengukuran. Pengukuran di sini yang dimaksud apa? Terus kemudian kenapa kita harus melakukan pengukuran? Dalam hal ini komputer kita tahu dia mengenal dengan istilah digital. Kemudian komputer itu sebenarnya nggak pinter, yang pinter kita. Kita dalam arti membuat coding sedemikian rupa, cuma komputernya sebagai alat untuk membantu aktivitas kita yang ada di dunia nyata, gitu ya. Jadi misalkan kayak kalau saya pernah bilang apa bedanya software dengan dengan sebentar. Oke, nah jadi kita bicara pengukuran di sini, di mana alat ukurnya nanti seperti apa. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu sudah sesuai atau tidak. Kalau manusia mungkin kita karena dengan keterbatasannya kita, tapi kita memiliki kebiasaan dan kita akan tahu bahwa ukurannya seperti apa. Contoh nih, karena kelas ini biasanya banyak cowoknya gitu ya. Jadi saya akan tanya misalkan, bagaimana Anda mengukur seorang cewek itu cakep, cantik? Ayo, saya cuma iseng dulu aja nih. Kita ngomong ukuran gitu ya. Ada yang berani chatting atau ada yang berani speak up? Ukuran cantik apa ya, istilahnya sekilas gitu ya. Sorry, bukan yang untuk yang perempuan bukan maksud mempermasalahkan gender gitu ya. Tapi artinya orang akan melihat seperti apa gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalkan masih muda yang dilihat cantik itu at least kelihatan dari wujud fisik gitu kan. Nah, begitu yang sudah mulai mapan, sudah mulai siap untuk berumah tangga, mungkin yang dilihat berikutnya belum tentu wujud fisiknya juga, tapi mungkin kalau orang luar negeri bilangnya inner beauty gitu ya. Nah, artinya hal-hal yang seperti itu. Nah, artinya kita punya ukuran gitu kan. Kita mengukur sepertinya oke, let's say dia tidak terlalu cantik menurut saya, tapi kalau bahasa Sunda itu nyebutnya apa? Kahatean. Masuk di hati saya. Nah, kan beda gitu ya nantinya. Jadi ada beberapa hal yang memang dalam tanda kutip sudah cocok menurut ukurannya masing-masing. Jadi masing-masing sudah punya seolah sensor gitu ya. Pernah dengar istilah love at first sight? Kalau udah bicara love at first sight ini berarti kan begitu ngelihat dan langsung wah, suka banget nih gue gitu kan. Nah, itu sensornya udah mendetek gitu. Sensornya udah mendetek dan sudah langsung mengukur gitu ya. Artinya tinggal bicara berikutnya bagaimana ukurannya, apakah sesuai atau tidak. Kalau misalkan kita ngomong measurement dalam sisi definisi dan sebagainya, kalau saya sih dia bilang ya sudah silakan Anda baca gitu ya. Secara definisi dan sebagainya, terus kemudian bagaimana perilakunya. Nah, tapi kalau yang jelas di dunia komputer, di dunia digital, information, biasanya kita bicara alat ukur itu selalu bicara dengan adanya sensor, transducer, dan sinyal processing device-nya. Di mana penggunaan ini
tidak hanya memang tidak melulu untuk masalah ukuran gitu kan, artinya banyak berbagai hal yang bisa kita apa namanya lihat atau kita lakukan gitu ya. Nah, kita bicara tentang sebentar, saya mana tadi salah pencet. Oke, nah. Oke, next. Sekarang kita bicara tentang sensornya di dunia nyata, khususnya kita sendiri sebagai manusia. Kita bicara bagaimana sensor ini bisa kita rasakan, terus kemudian kita bisa ukur berbagai hal. Nah, tapi juga bisa bicara juga sensornya tadi memiliki limitasi atau memiliki keterbatasan dari apa namanya fungsi dan kegunaannya. Nah, jadi contoh, kita memiliki mata sebagai indera untuk melihat, ya, dimana kalau udah ngomong mata untuk indera melihat tidak mungkin kan kita bisa lihat apa namanya bahwa suhunya panas, ya. Artinya ada koordinasi antara indera apa namanya indera penglihatan kita dikombinasikan dengan mungkin indera perasa yang lainnya. Di sini mungkin nggak disebutin ya, artinya kita tahu di kulit kita juga sudah bisa merasakan adanya panas gitu ya. Nah, jadi begitu melihat apa namanya siang hari keluar rumah cahaya udah terik, langsung jawabannya nggak mau keluar, kenapa, panas. Padahal belum keluar kita gitu kan, kita belum keluar pun dengan indera melihat kita panas seperti itu, udah terlihat terang banget gitu kan, mataharinya voltasenya lagi gede banget wattnya. Nah, jadi langsung bilang, antar dong, antar ke mama ke sana gitu, nggak mau, panas. Sudah langsung bisa bisa melihat dan mengukur bahwa saat ini lagi panas. Nah, kalau misalkan apa namanya sensor-sensor di tubuh kita ini memiliki fiturnya masing-masing dan kemampuannya masing-masing, nah kita sudah berarti asumsinya kita juga bisa lihat dan kita bisa tahu gitu ya bahwa masing-masing sensor ini akan punya apa namanya peruntukannya masing-masing. Seperti tadi kalau kita bicara vision itu penglihatan, kira-kira coba saya ingin tahu ada yang ngechat kalau vision ini kira-kira sensornya apa saja nih? Menurut Anda, saya tunggu 1 menit ya, silakan Anda, saya buka chatnya, silakan Anda isi sambil saya ingin tahu juga ada yang ngedengerin atau tidak. Kalau ada yang ngechat berarti kan ada yang dengerin, kalau nggak ada yang ngechat berarti nggak ada yang dengerin nih. Oke, supaya tahu interaksinya berjalan atau tidak. Kira-kira kalau menggunakan indra vision, sensor apa? Kamera? Bukan kamera. Kita masih bicara manusia. Manusia dengan mata, dengan penglihatan, kira-kira yang akan diukur itu apa? Oke, ada yang sudah bilang terang atau gelap. Oke, boleh, memang gitu kan. Terus apa? Ini ada cahaya. Cahaya ada urusannya dengan terang dan gelap tadi juga bisa. Intensitas cahaya masih terang dan gelap. Nah, ada yang lebih spesifik. Nah, ada warna, apalagi kira-kira banyak kan sebenarnya kita bisa lihat warna, cahaya, jarak. Jarak itu harus ada ukurannya lagi. Anda nggak bisa menentukan secara apa namanya spesifik. Jarak dekat, jarak jauh, itu ambigu. Masih belum, itu pengukurannya nggak detail gitu. Yo, apa lagi? Spektrum cahaya bisa, gitu kan. Jadi masih urusannya terang gelap ya. Oke. Nah, ini yang saya tunggu, bentuk gitu kan. Artinya kita bisa tahu ini
bentuk ini sama bentuk ini beda gitu ya, karena dengan melihat gitu ya. Oke, bentuk, kemudian cahaya dan warna. Oke, sudah kita punya 3 tuh. Ada yang lain karena saya juga nemunya 3 kira-kira apa ya? Yang mata kita itu digunakan sebagai sensor. Nah, oke, jadi di sini kita bisa lihat peruntukannya. Mata kita bisa tahu intensitas cahaya, spektrum cahaya, dan shape-nya atau bentuknya. Nah, suatu ketika ada perangkat sensor yang memiliki limitasi. Limitasi artinya dia hanya melihat dari sisi intensitas cahayanya saja. Ya kan? Ada sensor yang bisa melihat spektrum warna. Ada yang bisa melihat bentuk. Nah, makanya kalau bicara misalkan kita mengubah apa yang kita lihat ke dalam artificial intelligence, contohnya misalkan Anda bisa lihat, oh ini bentuk yang seperti gini itu sebuah gelas. Bentuk yang seperti gini itu adalah binatang kucing misalkan. Bentuk yang seperti gini itu binatang atau buah anu gitu kan. Nah, itu contoh dari pengembangan vision yang kita lihat, kemudian kita berikan tekniknya untuk membedakan bentuk yang satu dengan bentuk yang lain ke dalam komputer, sehingga komputer tahu atau bisa mendetek kira-kira ini apa. Ya. Tapi kan komputer masih punya keterbatasan lagi gitu. Gimana dia bisa membedakan buah apel, apel hijau sama pir, atau apa yang bentuknya at least mirip-mirip gitu ya. Kalau bentuknya bulat misalkan semangka sama melon tanpa warna berarti bulat semangka sama melon mungkin masih sama gitu. Dia akan bilang ini semangka or ini melon gitu kan, karena bentuknya bulat. Nah, tapi mungkin begitu lagi dilihat dari intensitas cahaya dan spektrum warnanya, ada pola bentuk lagi di situ, dia baru bisa mendetek bahwa yang dilihat sama komputer bentuknya bulat dan ruas-ruas di kulitnya seperti ini adalah semangka, ini adalah melon. Oke ya. Cuma memang mungkin Pak, gimana kalau ke manusianya memiliki sorry to say kalau saya bilang keterbatasan penglihatan, seperti tidak bisa membedakan warna atau yang sering disebut dengan buta warna, baik buta warna total atau buta warna parsial gitu kan. Nah, jadi di situ sensornya memiliki bukan cuma keterbatasan, tapi ada sedikit error gitu ya. Ada error di urusannya warna. Dia masih bisa melihat bentuk, dia masih bisa melihat intensitas cahaya karena terang gelapnya tadi ya. Kemudian dia bisa, tapi dia tidak bisa melihat warna. Ada yang bisa melihat warna, tapi tidak bisa melihat warna secara normal. Ada yang tidak bisa melihat warna secara parsial, gitu kan. Ada beberapa warna yang dia tidak bisa lihat. Nah, atau malah mohon maaf kalau saya sebut sensornya rusak semuanya. Artinya rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang memiliki cacat mata, yaitu tunanetra, berarti sensornya nggak bisa kita gunakan gitu ya. Nah, oke, terus kemudian saya coba kotak berikutnya nih. Ini seru di kotak berikutnya. Kalau untuk telinga atau pendengaran, kira-kira yang diurus apa aja? Sensor yang didengar? Kayaknya cuma satu ya. Nada sama gelombang suara. Gelombang suara sama nada, nada itu ya gelombang gitu ya. Artinya dia cuma bicara gelombang gitu ya. Artinya ada yang lain nggak? Gelombang sama frekuensi sama nggak? Artinya dia memiliki, kalau saya sih bilangnya apa ya istilahnya, dia memiliki frekuensi tertentu, dia memiliki gelombang suara tertentu, ya at least seperti itulah ya. Jadi antara frekuensi yang kita dengar, terus kemudian juga
apa namanya, atau yang juga disebut gelombang suara. Gelombang sama frekuensi sebenarnya ceritanya hampir muter-muter di situ doang sih, bentuknya juga seperti itu. Nah, karena telinga dia hanya memiliki yang disebut dengan gendang telinga kan, di mana dia bergetar berdasarkan masukan yang frekuensi tertentu, dan kemudian dia bisa mendeteksi bahwa dengan frekuensi segini dia mengubah menjadi suara. Jadi makanya kita bisa mendengar. Nah, begitu di situ pun ada limitasi, gitu ya. Ada limitasinya, artinya untuk manusia mungkin bisa mendengar frekuensi sekian sampai frekuensi sekian. Untuk apa namanya, binatang misalkan, kita tahu bahwa memiliki frekuensi sekian sampai sekian. Bahkan misalkan untuk frekuensi suara yang tidak bisa didengar oleh manusia, misalkan untuk binatang anjing misalkan, nah, pernah dengar nggak atau pernah lihat peluitnya untuk manggil anjing gitu? Itu kita kalau ditiup pun orang bilang, oh ini peluitnya rusak, ini apa, nggak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya, tapi sorry to say, anjing pasti bisa nyebut ya, bisa mendengar gitu ya. Oke. Kemudian artinya di sensor pendengaran ini memang kita cuma bisa satu model ya. Kalau ini yang lebih ke apa namanya? Ini sih kalau saya bilang sih indera peraba gitu ya. Nah, indera peraba ini yang kira-kira apa? Sensor yang ukuran yang bisa ditangkap sama dia. Tekstur. Tekstur itu berarti apa ya? Padat, keras, lembut gitu ya berarti ya maksudnya ya. Oke. Tekstur. Bisa. Ada lagi? Textile sensing. Tekstur. Suhu. Oke, setuju. Suhu banget ini. Ada lagi? Kayaknya enggak ya. Cuma dua ini ya memang ya. Jadi kita bisa merasakan apa namanya? Pertama teksturnya, bentuk dalam arti bukan bentuk shape-nya, tapi lebih ke ya tadi teksturnya. Apakah ini padat, keras, lembut, kenyal gitu kan? Atau ternyata ini benda cair atau benda padat, atau tadi dia ternyata benda cair yang panas atau benda cair yang biasa saja atau yang dingin gitu ya. Kelembaban masuk suhu, kalau kelembaban sebenarnya masuk ke tingkat suhu tertentu berarti dia memiliki kadar udara juga, itu gabungan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, tambahan satu berarti kelembaban bisa masuk, bahwa kita bisa merasakan bahwa ini suhunya panas tapi anginnya kering, misalkan seperti itu kan indera peraba, indera perasa gitu ya. Beda antara indera peraba di tangan sama indera perasa di lidah. Nah, itu udah bicaranya cuma taste ya, rasanya aja, manis, asam, asin, pahit. Nah, oke, cuma taste-nya saja kalau untuk yang indera apa namanya, perasa. Tapi mungkin juga Pak, nggak cuma indera perasa itu kan juga bisa tahu panas dan dingin gitu. Oke, bisa tahu juga suhu, tapi tidak bisa spesifik apa namanya, mendetailkan. Sama, tangan kita pun tidak bisa mendetailkan secara detail bahwa ini suhu ini atau panasnya itu sekian. Panasnya sekian itu bagaimana gitu ya. Oke, indera penciuman mungkin cuma bau ya. Ada yang lain? Kayaknya indera penciuman, dan ini tadi indera perasa saya sudah sampaikan, indera penciuman cuma bicaranya smell ya. Selain bau, apa gitu ya. Nah, mungkin ini yang belum bisa di antara ini dan ini mungkin ya. Dua ini yang mungkin belum
belum apa namanya, ada yang bisa bikin artificial intelligence-nya. Karena kalau misalkan smell ini bisa bikin artificial intelligence-nya, terus dipasang di smartphone kita, wah seru itu. Itu ide yang paling seru itu. Serunya kenapa? Wah, ketahuan. Jir, maneh nelpon di toilet ya. Baunya nepi ka dieu. Mungkin kalau kalau itu bisa bisa apa namanya didefinisikan itu seru gitu. Padahal sebenarnya bisa bisa juga kan kita tahu bahwa bau yang seperti ini kalau kita bisa bikin aplikasinya kita bisa tahu adanya gas monoksida, gas karbon dioksida dan sebagainya kan ada sensornya kan. Nah, gimana sensor di toilet ini? Kalau diimplementasikan jadi sebuah perangkat smartphone Anda gitu kan. Aduh, saya sampai kepikiran kayak gitu banget. Ini tiap ngajar AI ini kalau udah ngomong yang dua di bawah ini sebenarnya seru. Alhamdulillah saya belum nemuin aplikasi. Kalau misalkan ada yang udah nemuin aplikasi yang sudah bisa mendetek smell ataupun taste-nya ini seru ini. Oke. Oke, jadi ini secara definisi kalau bicara di manusia, ya artinya secara kita juga memiliki sensor dan sensor kita juga memiliki sebuah ukuran. Ukuran panas dan ukuran dingin tadi misalkan kita sebut panas itu begini, dingin itu begini. Contoh paling gampang sih kalau saya suka bicara diri saya sendiri gitu ya. Kebetulan saya ini bukan dibilang apa ya, bukan dibilang kebal, tapi sensor penyakit saya agak sedikit error. Errornya kenapa? Kadang-kadang kepotong jari kena pisau pun kerasanya itu bukan pada saat kepotongnya, tapi setelahnya. Bahkan begitu sore pagi motong-motong daging dan sebagainya, pas sore, loh kok ini robek ya? Baru tahunya seperti itu. Atau ya, contoh misalkan kebetulan saya juga menderita penyakit apa namanya asam urat. Terus kemudian juga apa namanya darah tinggi. Ya. Nah, mereka para dokter selalu bilang untuk laki-laki itu maksimal nilainya adalah 7 untuk tingkat asam uratnya. Karena lebih dari 7 biasanya akan merasakan sakit yang luar biasa. Nah, saya punya teman dia bilang pas ngobrol-ngobrol nanya, Pak, asam urat juga ya? Iya. Eh, dapat kena berapa Pak poinnya? Saya 8. Duh, ini udah nggak bisa jalan. Kalau Pak Fidi gimana? Alhamdulillah Pak, kalau 8 saya masih bisa jalan. Saya nggak bisa jalan kalau 9,5. Mereka langsung bilang, waduh, kok bisa tinggi banget Pak? Ya ini lagi nggak bisa jalan karena 9,5. Tapi begitu turun dia bawa 9,5, 9, bahkan 8 dan sebagainya, saya udah nggak kerasa. Tidak merasa sakit, tapi memang masih di ambang batas. Nah, jadi bukan bersyukur juga, itu bahaya gitu. Bahayanya kenapa? Karena sensornya eh, apa ya istilahnya, kalibrasinya nggak bener. Jadi kalibrasi saya agak lebih tinggi dibandingkan yang lain dan itu kalau dokter bilang ini berbahaya Pak. Kenapa? Karena begitu tinggi banget ambang batasnya tinggi, bapak nggak tahu karena bapak nggak merasa sakit gitu kan. Nah ini bahaya gitu. Bilang mereka para dokter bilang gitu. Tapi ya sudah. Saya juga bingung ini mau setting kalibrasinya di mana. Saya udah sampai berkelakar gitu dengan ngobrol sama dokter juga nanya, oke Pak, kenapa ya saya di atas 7, 8 itu nggak kerasa. 9 pun saya masih tidak terlalu terasa. Begitu 9,5 ke atas baru. Karena rekor saya pernah 11. Oke, jadi itu benar-benar sakit banget. Nah, dokter juga begitu saya kalibrasinya di mana Pak biar saya bisa 7 gitu. 7 itu bisa terasa gitu. Dia cuma ketawa aja ya, bingung Pak jawabnya. Oke. Jadi itu secara manusia dan mungkin kalau kita bicara di komputerisasi kita masih bisa bilang udah kalibrasi ulang aja bahwa batas sekian itu ada warning gitu. Batas sekian itu ada warning. Itu enak kalau manusia susah kalibrasinya. Oke, saya coba lanjut. Yes. Nah,
Jadi kalau sudah seperti itu kita akan nemu istilah ya. Jadi sensor-sensor di sini dia mendetek. Intinya adalah mendetek sebuah perubahan. Perubahan baik itu secara fisik ataupun secara non fisik gitu ya. Karena artinya di sini dia dibaca, perubahannya dibaca, diukur ataupun disimpan. Kayak tadi misalkan pada saat kita melihat intensitas cahayanya terang banget pada saat siang hari, itu ukuran kita terang banget. Berarti di situ kita punya sebuah artificial intelligence yang akan memberikan rekomendasi bahwa ini pasti panas banget. Nggak perlu lihat sensor suhu, kita cukup bisa lihat dengan intensitas cahaya yang terang kayak gitu di siang hari, apalagi kebetulan Indonesia berada di iklim tropis ya, di garis khatulistiwa banget, ya udah pasti kerasa terang banget. Beda kalau misalkan Anda tinggal di belahan negara tetangga yang jauh dari khatulistiwa gitu ya. Jadi begitu terangnya segitu masih berani keluar. Kenapa? Anginnya masih dingin, Pak. Jadi bentuknya, iklimnya karena beda. Berarti sensor tadi juga miliki artificial intelligence yang agak sedikit berbeda. Nah, sensor tadi, kalau kita manusia langsung bisa mengambil kesimpulan, oke, saya mager deh, nggak mau keluar. Kalau di ini kita akan bilang aktuator. Aktuator ini kebalikan dari sensor, di mana di sensor mengkonvert menjadi fisik ke elektrik, sedangkan aktuator kebalikannya, elektrik menjadi fisik. Nah, artinya gimana Pak? Ya tadi mata kita melihat cahaya sudah terang seperti itu, aktuatornya akan menyuruh kita duduk manis saja deh, nggak jangan kemana-mana. Keluar rumah itu panas. Nah, atau contoh lagi kalau misalnya bilang, saya sedang mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian dengan kecepatan, let's say, kalau motor jangan tinggi cepet-cepet deh. Misalkan 80 km, wow itu udah kecepet banget ya. 60 km deh. 60 km per jam. Kemudian dari jauh kita sudah melihat ada rambu bahwa jalannya akan belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Nah, dari situ biasanya mata kita sudah melihat simbol. Terus baru tadi biasanya tadi ada yang menyebutkan jarak, Pak. Nah, jarak itu kita nggak bisa menentukan, tapi kita bisa mengambil kesimpulan. Kira-kira pada saat di mana saya akan melakukan aktuator tangan saya untuk bergerak. Bergerak ngapain? Ngerem. Wah, Pak, itu kan kalau pakai matic, Pak. Oke, kaki yang bergerak, ngeremnya. Kalau pakai motor yang biasa, gitu kan, yang bukan matic, kaki kanannya akan menginjek remnya. Nah, artinya antara sensor yang di mata dengan sebuah processing yang ada di otak akan menggerakkan aktuator untuk bergerak, untuk memencet rem, untuk menginjek rem. Ya. Jadi di sini kita sebut sensornya sebagai input, aktuatornya biasanya sebagai outputnya. Aktuatornya siapa? Kalau manusia berarti aktuatornya tadi dalam kondisi seperti itu, aktuatornya bisa tangannya, bisa kakinya. Oke. Ilustrasinya sih sebenarnya seperti itu. Jadi kalau untuk ingin tahu membedakan antara sensor dan aktuator, ya sensor itu adalah kita melihat sesuatu, aktuator adalah action yang kita lakukan gara-gara melihat sesuatu tersebut. Misalkan sensor mendeteksi panas. Caranya gimana? Tangan kita megang megang panci gitu. Megang panci yang sedang menyala. Begitu terpegang, aktuatornya apa? Aktuatornya akan memerintahkan jangan dipegang sambil teriak. Teriaknya, waduh, panas ternyata, gitu kan? Nah, kalau kayak gitu, mungkin lucu ya. Tapi yang jelas posisinya antara sensor dan aktuator dalam sebuah intelligence, artificial intelligence ini selalu
nyambung gitu ya. Selalu nyambung dalam hal ini karena ada sensor yang mendeteksi sesuatu, kemudian sesuatu tadi akan diproses, dan setelah diproses maka aktuatornya akan menjalankan atau akan mengeksekut. Kalau misalkan kita bicara smart home, kemarin saya sudah ngomong masalah smart home juga nih. Jadi sensornya ngapain? Sensornya akan mendetek suhu dalam ruangan. Begitu ada orang yang masuk, pasti suhunya agak berubah sedikit tergantung orang yang masuk tadi. Atau ada orang buka pintu, maka suhu ruangan akan sedikit berubah. Karena pintunya dibuka, mungkin ada hawa panas ikut masuk, atau kebalikannya ada hawa dingin ikut masuk. Jadi sensornya akan mendetek seperti itu, terus terjadi perubahan, misalkan terjadi perubahan signifikan, maka artificial intelligence-nya akan memerintahkan apa? Oh, AC-nya diset lebih dingin. Atau heaternya yang diaktifkan supaya panas. Nah, mungkin tinggal tergantung kebutuhan. Oke, lanjutkan. Nah, kriteria pemilihan sebuah sensor ini penting. Pentingnya karena jangan sampai kita salah beli sensor gitu. Niatnya beli sensor suhu, yang dibeli sensor untuk mendeteksi jarak gitu ya. Atau kadang-kadang, Pak, ada banyak pilihan nih untuk mendeteksi jarak, bisa pakai infrared, bisa pakai apa tuh yang saya lupa namanya, sensor on off-nya saja, atau menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, akan pilih seperti apa? Nah, nanti tinggal tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi yang jelas kita tahu pertama tipe sensornya, ya, parameter yang akan disensor seperti apa. Kita mau lihat sensor jarak, sensor suhu, sensor tekanan dan sebagainya. Artinya kita bisa lihat dari banyak hal gitu ya. Bagaimana cara beroperasinya dari sensor tersebut? Ya, kita juga harus tahu kalau misalkan menggunakan infrared untuk menentukan kecepatan ataupun jarak, ya kita harus tahu ini harus beroperasinya seperti apa. Apakah misalkan kayak yang sedang digembar-gemborkan saat ini itu mungkin di jalan tol ada yang disebut dengan speed trap untuk mengcapture kecepatan. Nah, menurut Anda kira-kira yang akan di-capture kecepatannya, cara kerjanya seperti apa? Nah, kan kita harus tahu nih, cara kerjanya adalah dia akan mengcapture sebuah gambar kendaraan tertentu, dan kemudian kendaraan tertentu tersebut akan di-capture kedua kalinya pada jarak tertentu. Sehingga dari kedua gambar tadi, dengan tahu titiknya, titik koordinatnya, kita bisa melihat kecepatannya. Kok bisa Pak dari dua gambar? Ya, karena satu gambar yang satu dengan gambar yang satunya lagi, ada jarak yang ditentukan, dan kemudian ada menit detik yang kita capture, sehingga kita punya perhitungan kecepatan benda tersebut berapa kilometer per jam. Demikian juga kalau misalkan menggunakan infrared, atau menggunakan sensor on-off, atau gelombang ultrasonik. Semuanya sama, dia akan melakukan proses untuk menghitung kecepatannya dengan dua cara. Di-capture di awal, sama berapa detik kemudian, atau 1 detik kemudian, di-capture kembali, sehingga dia akan bisa mengukur, mendeteksi. 1 detik kemudian itu dia posisinya di mana. Kalau posisinya di sini, nah berarti kecepatannya sekian. Kalau posisinya di situ, berarti wah lebih kenceng nih ternyata. Nah, gitu. Jadi cara prinsip kerjanya, cara beroperasinya, kita juga harus tahu seperti apa. Jangan sampai kita salah melakukan cara kerjanya, bahaya banget nanti yang ada kebakaran atau karena salah perlakuan. Nah, next juga bicara berikutnya ada power consumption. Power consumption-nya ini konsumsi power yang digunakan seperti apa? Kalau misalkan kita pasang di rural area,
atau misalkan di area yang jauh dari penduduk, powernya ngambil dari mana? Jauh dari listrik aja misalkan, powernya taruh di mana? Powernya ngambil dari mana? Pak, powernya bisa aja kan ngambil dari solar cell, Pak. Oke, ngambil dari solar cell bisa. Disimpan di mana? Oh, berarti kasih power bank, Pak. Oke, kasih power bank. Sebesar apa supaya bisa jalan? Yakin nggak 24/7 itu dia bagus, bisa capture. Jangan-jangan pas malam hari power baterainya habis, malah nggak capture nantinya, gitu kan? Nah, jadi di sini power power consumption yang diperlukan harus bicara sejauh mana. Kalau misalkan sekarang memang ada teknologi kita bicara low energy gitu ya. Jadi misalkan kalau menggunakan consumption powernya, misalkan menggunakan Bluetooth dan sebagainya, kita selalu mencari yang Bluetooth low energy supaya apa? Konsumsinya jauh lebih panjang nanti hidupnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah WSN, wireless sensor network, kita yang selalu akan pikirkan adalah berapa lama lifetime dia bisa nyala dengan power yang sangat kecil. Jadi misalkan kita juga nggak perlu power bank gede-gede gitu kan. Kita taruh power bank dan kemudian misalkan generator solar cell-nya. Jadi dia bisa capture, masukin ke situ, ke power bank, sambil juga menyalakan sensor. Begitu malam hari tidak ada cahaya matahari, maka dia beroperasi dari mengambil power dari power bank-nya tadi gitu kan. Nah, ini saat ini sudah mulai banyak nih istilahnya perangkat-perangkat IoT atau perangkat-perangkat homemade yang sudah mengarah ke situ, seperti misalkan lampu penerangan jalan sudah menggunakan teknologi solar cell dan penyimpanan dalam baterai sehingga dia bisa di malam hari bisa nyala. Tapi kesininya karena power baterainya lama-lama melemah, jadi nyalanya nggak semalaman. Baru sampai malam dini hari sudah mati. Dini hari menjelang subuh nggak nyala lampunya. Padahal yang diperlukan adalah waktu dini hari menjelang subuh. Karena malingnya di situ keluarnya. Oke, next. Akurasi. Nah, ini akurasi ini jelas banget gitu ya. Karena udah ngomongnya sensor pasti harus tingkat akurasinya mau seperti apa. Eh kira-kira kalau misalkan Anda berkesempatan masuk ke rumah sakit, jangan sampai ya. Artinya kalau misalkan ada keluarga yang masuk rumah sakit, pasti kita akan bicara akurasi sensornya harusnya yang bagus dong, gitu kan. Kenapa contohnya? Contoh misalkan begitu masuk ICU, di mana kita dipasang alat ECG, EKG, EEG, dan sebagainya, gitu ya, di seluruh badan kita. Kalau tingkat akurasinya tidak bagus, at least misalkan kalau saya bilang, Pak, mohon maaf, pasiennya harus dikasih alat EKG. Kebetulan alat EKG-nya yang tersedia saat ini akurasinya agak delay 1 menit, Pak. Kira-kira apakah Bapak bersedia atau pasiennya jika dikasih alat yang seperti itu apakah bersedia? Wah, ini kalau udah kayak gini kan pada nggak mau saya yakin gitu. Alat EKG, ECG, EEG dan sebagainya delay-nya 1 menit. Oke, delay 1 menit itu berharga loh. Jadi akurasinya harus yang benar-benar real time kan? Real time-nya kenapa? Karena begitu kita bicara tut 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 gitu kan, oke aman kalau pas tutnya, walaupun delay pun nggak masalah. Tapi giliran yang sebenarnya pasiennya sudah dalam posisi tit, 1 menit kemudian sinyalnya baru muncul tit. Uh, bisa rame itu urusannya gitu ya. Jadi kalau bicara akurasi sensor bahkan 0,000 sekian tuh itu sangat pengaruh sekali gitu ya. Contoh kemarin juga mungkin saya sudah menyampaikan sensor suhu untuk peleburan biji baja di Krakatau Steel, misalkan seperti itu. Nah, sensor yang digunakan sampai 1.000 derajat. Misalkan kita nggak punya peralatannya. Oke, kita pakai sensor biasa, temperatur suhu biasa gitu kan. Yang maksimal cuma sampai 100 derajat. Oke,
Begitu sensornya turun jadi 9,9 derajat terdeteknya, berarti yang di sono turun berapa? Pasti udah jauh dari 1000-nya, turunnya jauh banget gitu kan. Di tingkat tingkat akurasi ini salah satu faktor yang untuk benar-benar menseleksi sebuah sensor. Next, ini yang agak biasa, tapi ini mungkin juga digunakan adalah environmental condition, di mana di sini kondisinya harus seperti apa? Kondisinya harus dalam posisi yang idealnya yang seperti apa? Contoh misalkan kalau Anda punya komputer high-end yang at least misalkan kalau untuk main game suhunya, suhu prosesor saya kalau di atas 60 itu enak banget Pak main gamenya, tapi begitu di bawah 60 itu malah error, malah nggak bagus mainnya. Bahkan kalau di atas 95 sama Pak kasusnya. Berarti artinya di sini ada suhu kondisi ya, suhu yang menyatakan bahwa pada saat suhu tersebut prosesornya akan lebih baik processingnya gitu kan, bukan panas lebih bagus, enggak juga. Kalau tambah panas ya tambah cepat rusak juga nantinya. Tapi dia memiliki sebuah suhu ideal untuk melaksanakan processing computingnya, misalkan kalau bicara CPU. Ya. Kemudian misalkan ada alat yang memang diletakkan di air kondisinya, ya nggak apa-apa, begitu di luar malah nggak jalan, malah dianggapnya error gitu ya. Kayak kemarin anak-anak saya lagi hobi mainan remote gitu ya, jadi beli remote-nya kapal selam gitu ya, beli kapal selam remote. Nah, yang lucunya begitu dicobain protes langsung, nggak bener ini, masa nggak nyala gitu kan. Pas dibaca literaturnya ternyata dia baru nyala kalau si kapal selamnya dicelupin langsung ke air baru nyala gitu. Padahal kita nyobain kan di luar dulu, baling-baling apa namanya, turboprop-nya nyala apa enggak gitu kan, terus kemudian baling apa namanya, up and down untuk menaikkan dan menurunkannya itu nyala apa enggak. Ini dicoba-coba nggak nyala, saya di remote-nya aktif semua nyala gitu, di tes pun juga ada sinyal yang dikirimkan gitu kan, frekuensi sekian diterima. Tapi kenapa kapal selamnya nggak nyala sama sekali? Kita udah bilang wah nggak bener nih, rusak nih gitu kan, udah mau komplain, terus kita baca petunjuknya ternyata kalau dicelupin di air, saya masuk ke air, baru dia nyala. Jadi di luar ya nggak nyala gitu. Ternyata ada sensornya yang mendeteksi bahwa dua titik ini kalau dia tercelup ke air, artinya kan dia terhubung nih. Tapi kalau dia pegang sama tangan biasa seperti ini, tidak apa namanya, tidak bisa berhasil nyala. Padahal logikanya kan tangan kita mengandung elektrostatis kan, harusnya bisa menghantarkan apa namanya, listrik gitu kan. Tapi ternyata dia tidak bisa. Tapi begitu tangan kita kena air atau misalnya tangan kita dalam kondisi basah, ditempelkan ke sensornya tersebut, dia baru nyala. Nah, berarti kan ada kondisi-kondisi tertentu dari sensor tadi yang bisa aktif dengan sebuah kondisi tertentu. Ini saya baru bisa ngomong karena kemarin udah nyobain sendiri. Jadi ternyata nyalanya baru kalau udah kecelup ke air. Karena kita juga punya kolam air laut, kita cobain juga ke air laut, tapi ternyata ada sedikit beda. Kapal selamnya nggak bisa menyelam, karena tekanan air laut lebih tinggi gitu kan, jadi dia ngambang terus nggak mau turun, begitu turun dikit langsung naik lagi. Karena apa namanya, tekanan di air laut mungkin lebih tinggi gitu ya, jadi berat jenis airnya jadi beda. Makanya sama anak-anak coba, Kak, kasih batu dulu, kasih pemberat, nah, baru dia bisa tenggelam dan bisa naik. Karena berat jenis si kapalnya memang harusnya ada peruntukannya, dan si penjualnya mungkin nggak memikirkan itu gitu ya. Artinya kita eksperimen sendiri, oh ternyata kalau air tawar begini, tapi begitu air laut ya saya langsung ingin bagaimana kalau di laut mati gitu kan, air laut mati, wah nggak ada yang bisa tenggelam itu, orang kita aja yang nggak bisa berenang aja kalau di laut mati benar-benar ngambang kok, karena berat jenisnya beda gitu ya. Oke, lanjut. Kriteria penilaian sebuah sensor berikutnya ada cost juga, pasti ini ya. Kita mau bicara cost ini biasanya tergantung kebutuhan. Memang saat ini kalau udah ngomong high cost, low cost dari sebuah sensor itu dari tingkat keakuratannya. Jadi semakin akurat dan semakin tinggi nilai yang akan
diinformasikan atau diperlukan, biasanya memang harganya lebih tinggi. Makanya di sini kalau saya bilang ini depending on aplikasi yang mau dipakai seperti apa. Kalau cuma misalkan kita bicara perangkat sensor suhu biasa, oke, mungkin harganya let's say murah ya. Beberapa perangkat Arduino atau Raspberry Pi yang standar untuk berbagai sensor, bahkan ada yang orang menjual sekian in one gitu. Dengan harga let's say cuma 100.000, 150.000 udah dapat 30 in one, 50 in one dan sebagainya. Itu karena kita ambil sensor yang let's say murah, tapi bisa untuk kita implementasikan. Tapi kalau memang bicara untuk implementasi yang lebih tinggi, mungkin ya perlu sesuatu lagi. Kayak misalkan sensor pintu menggunakan baik magnetik ataupun menggunakan RFID, baik itu RFID yang biasa atau RFID yang ada di KTP, itu sensornya tergantung dari jenis sensornya. Ada yang jarak tertentu aja sudah bisa di-capture, ada yang harus nempel baru bisa diproses. Resolution dan range ini juga sebenarnya masih sama dengan hampir sama dengan akurasi, cuma bicara lebih ke polanya ya, artinya lebih ke batasannya bahwa nilainya sampai berapa, terus kemudian kayak tadi jarak berapa bisa diterima, bukan cuma bicara akurasinya tapi bicara jaraknya. Kalau saya RFID yang murahan biasanya harus nempel dulu baru bisa dibaca. Tapi kalau yang bagus, misalkan tidak harus nempel persis, bisa geser-geser jarak sekian atau agak jauh pun sudah bisa diproses. Kemudian kalibrasi dan repeatability. Nah ini tadi, kalau ngomong kalibrasi, contoh tadi saya bilang, saya punya penyakit asam urat dengan kadar tingkat saya merasa sakit itu kalau udah 9. Nah, bisa dikalibrasi nggak supaya tetap jadi 7? Nah, itu kan untuk manusia susah. Tapi untuk peralatan pasti bisa juga kita lakukan. Ya. Jadi seolah-olah kita bisa melakukan riset supaya datanya kembali menjadi ukuran yang sebenarnya. Contoh misalkan kalau udah ngomong sensor cahaya, intensitas cahaya misalkan, itu akan dianggap 0 pada saat cahaya seperti apa, atau kebalikannya dianggap 1 pada saat cahaya seperti apa. Itu kita bisa lakukan kalibrasi. Sehingga kalau di musim kemarau, tingkat intensitas cahayanya cukup tinggi, itu misalkan kita bisa menyatakan bahwa kalau cahaya seperti ini itu nggak perlu nyalain lampu, gitu kan. Tapi begitu agak musim hujan, cahayanya agak berkurang, berarti kita juga bisa tahu pada saat intensitas cahaya seperti apa saya perlu lampu atau saya tidak perlu lampu, gitu, lampunya nyala. Jadi artinya kalau bicara kalibrasi di sini adalah cuma bicara bagaimana kita bisa mengubah satuan ukuran tadi menjadi keadaan yang kita inginkan. Oke, next ada bicara klasifikasi dari sensor. Seperti tadi di manusia kita punya klasifikasinya karena kita tahu indera penglihatan kita itu hanya bicara masalah 3 hal, gitu kan. Nah, cuma kalau di dalam sensor masing-masing ini jadi sebuah satu sensor. Tapi kita juga bisa bicara, kita melakukan klasifikasi karena yang dibaca karakteristiknya mungkin sama. Misalkan di sini yang dibaca adalah gelombangnya, spektrumnya. Ini biasa kita masukkan dalam kategori akustik. Jadi bentuk yang dilihat adalah bentuk gelombang yang ditangkap. Kemudian ada bicara elektrik, yang dibaca misalkan dari sisi ampernya, voltasenya, ohmnya, misalkan seperti itu. Ini yang dibaca adalah gelombang elektriknya. Atau yang dibaca magnetiknya. Yang dibaca magnetik berarti tingkat kekuatan magnetnya. Apakah dia cukup tinggi, ataupun sedang, ataupun rendah. Kemudian bicara thermal, di sini biasanya lebih ke spesifik suhu atau tingkat kenaikan atau penurunan dari derajat suhu udara panas, gitu ya. Kemudian ada mechanical, sensor mekanik, di mana biasanya di sini dia membaca istilahnya tingkat secara mekanisnya. Jadi misalkan kita punya roda, terus kemudian dia untuk mengetahui kecepatannya adalah banyaknya
flip yang terjadi antara deteksi mekaniknya. Jadi semakin pemutusannya semakin cepat, berarti kita bisa asumsikan mekaniknya ini dia sebagai untuk mengukur kecepatan. Kemudian ada optical, nah ini juga sama, dia bisa bicara juga gelombang, tapi lebih bicara ke mungkin lebih ke apa istilahnya intensitas cahaya atau penyerapan atau refleksinya. Kalaupun ada sebenarnya misalkan, tapi yang mungkin belum bisa kita implementasikan secara langsung ya. Jadi misalkan kita bicara bagaimana sensornya untuk dikomunikasikan di laut, di air gitu sih. Nah, itu juga belum terlalu banyak gitu ya. Oke, ini kita coba sampaikan. Berikutnya ada yang analog sensor. Di sini sensor analog ini apa namanya? Dia mungkin seperti halnya sinyal analog ya. Jadi kebutuhan analog sensor di sini biasanya berdasarkan sebuah nilai yang diterima dari sebuah sinyal yang kemudian direpresentasikan menjadi sebuah angka. Nah, gambaran paling gampangnya mungkin bisa dilihat di sini, analog sensor untuk membicarakan tentang heat monitoring, sensor panas. Sensor. Jadi di sini kita berikan panas, terus kemudian cairan ini akan kita lihat apa namanya analog sensornya. Oke. Jadi di sini contohnya dari heat monitoring. Jadi di sini misalkan kita bikin sensor untuk mendeteksi panas, suhu, ya, untuk melihat kenaikan kalau misalkan kita berikan, kita panasin, gitu ya, kita panaskan. Jadi di sini mungkin saya nggak pernah nyobain, nggak pernah ngetes juga, yang ada sampai gosong sering, airnya sampai habis gitu ya. Nah, jadi di sini panasnya kalaupun di apa namanya diukur secara analog, dia nggak mungkin tidak mungkin muncul nilainya apa namanya stabil gitu ya. Pasti seolah dia naik turun sebenarnya. Cuma naik turunnya ini kadang-kadang kalau menggunakan monitoring secara digital, itu biasanya dia selalu dianggap stabil gitu ya. Tapi sebenarnya dia naik turun dulu. Kenapa? Karena kadang-kadang di sini panas, sampai di sini ada apa namanya udara dingin sehingga dia turun. Tapi kena panas lagi, nah, dingin lagi, kena panas lagi. Nah, lama-lama memang apa namanya naik turunnya akan ke atas ya. Jadi seperti ini atau dia mencapai titik didih tertentu, jadi di sini dia stabil tapi seolah-olah naik turun. Oke, itu bentuk apa namanya analog sensor. Jadi kita bisa misalkan di sini analog sensornya menggunakan thermocouple, kemudian di apa namanya dihasilkan beberapa nilai voltage yang muncul, dan kemudian nilai voltage-nya misalkan kalau diilustrasikan dalam bentuk grafik ya akan munculnya seperti ini. Nah, sedangkan digital lebih bicara on off atau bicara 01. Di sini dia bicara state. State di sini keadaan yang menyatakan kapan dia melakukan 0 dan kapan dia dianggap sebagai 1. Kembali, contohnya di sini yang kita punya di sini adalah wheel encoder. Misalkan, atau paling gampang ngomong wheel encoder ini mouse Anda, ya kan? Mouse Anda itu ada wheel-nya, ada rotated roda yang berputar. Terus kemudian di sela-selanya ini biasanya ada semacam jari-jari gitu ya. Ada jari-jari yang terbentuk dan kemudian ada transmitter dan detektor.
dia mengirimkan cahaya, dia terputusnya seperti apa? Semakin cepat berarti asumsinya rotasinya akan dianggap lebih cepat. Sehingga kalau di dalam komputer, mouse Anda pada saat Anda melakukan scroll biasa, dia turunnya sebentar. Tapi begitu scrollnya Anda tarik cepat, nanti dia akan men-scrollnya jauh lebih cepat dengan kecepatan speed yang sesuai yang ditentukan dalam software yang Anda punya. Nah, ini contoh untuk apa namanya, digital sensor. Nah, digitalnya berarti dari mana, Pak? Ya tadi, pada saat cahaya dikirimkan dan diterima oleh detektor, itu mungkin dianggap sebagai angka nilai nilai 1. Kemudian pada saat tertutup dengan si jari-jarinya, berarti dia anggap sebagai 0. Semakin cepat 0101-nya, berarti tingkat kecepatannya bisa kita ukur. Semakin rendah 0101-nya atau dari gelombang digitalnya, jadi seolah 0101-nya itu lebih panjang gitu ya. Nah, itu berarti kecepatannya bisa kita ukur, kita bisa tentukan kalau di dalam coding program. Oke, tergantung dari bentuknya. Ini on off-nya bisa dilihat seperti itu. Oke, next untuk bagian kedua kita bicara tentang interfacing di dalam sensor. Lumayan ngos-ngosan ternyata ya. Oke, kita tahu beberapa jenis sensor. Nah, kemudian secara umum bagaimana dia melakukan processingnya. Jadi sensor ditangkap terus kemudian diolah sedemikian rupa oleh sebuah prosesor misalkan atau microcontroller sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu. Actionnya seperti apa? Itu yang diharapkan. Nah, seperti halnya kalau kita bicara, misalkan kita bicara mesin Arduino, mesin Raspberry Pi, gitu kan, Raspberry Pi dan sebagainya, microcontroller MCU berapa dan sebagainya itu bisa kita buat dan bisa kita gunakan. Terus kemudian secara pemodelannya juga bisa dilihat di sini. Bagaimana ada power unit nih baterainya ataupun langsung dari listrik misalkan, terus kemudian bagaimana sensornya bekerja, bagaimana pemrosesannya, terus kemudian bagaimana outputnya, komunikasinya mau dilakukan seperti apa. Ini gambaran-gambarannya saya yakin sudah at least sudah punya bayangan ya. Oke. Interface itu bagaimana? Nah, bicara interface ini biasanya ya ini, karena kita bicara interface ini adalah perangkat-perangkat yang kita perlukan untuk melakukan sesuatu atau mengcapture sesuatu, terus kemudian memprosesnya dan kemudian menghasilkan sesuatu, menjadikan output sesuatu. Biasanya, biasanya kalau bicara interfacing, notabene hanya saya bisa menangkap sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Itu sudah dianggap interfacing. Benar? Benar. Kalau bicara artificial intelligence, maka ini beda lagi. Beda laginya kenapa? Karena sesuatunya ini tadi, ada nggak yang lebihnya? Misalkan kalau kita bicara, saya mendetek ada langkah yang harus dilakukan. Misalkan kayak di aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kalian, biasanya ada aplikasi untuk bisa mendetek saya sudah melangkah berapa kali, berapa lama, naik tangga berapa lantai gitu kan. Nah, itu hanya bicara interface. Karena apa? Saya bisa merekam dan bisa memberikan informasinya. Tapi artificial intelligence-nya mana? Itu belum. Jadi ini kita baru materi kuliah kita adalah artificial intelligence enable IoT, di mana kalau udah bicara IoT lengkapnya adalah dari interface yang kita siapkan. Nah, jadi perlu ada artificial intelligence lagi. Nah, tapi mungkin hari ini kita hanya bahas masalah interfacing-nya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau udah bicara interface, kita bicara sebuah perangkat
komputer, baik itu kalau di sini kita sebut sebuah microcontroller yang ada arithmetic logic unitnya, ada datanya, ada address bus untuk communication-nya, baik itu dari sensor ataupun dari hal yang lainnya. Kemudian dia bisa melakukan interaksi dengan dunia luar, baik itu sebagai inputnya atau sebagai outputnya. Outputnya hanya mungkin mendisplay menampilkan bahwa yang diinput segini itu suhunya sekian, karena bicara sensor suhu gitu kan. Belum ada interaksi dengan hal yang lain. Kalaupun bicara interaksi dengan hal yang lain, misalkan kalau suhunya sekian, ininya on, suhunya sekian, ininya off, itu masih bicara interfacing secara murni, walaupun sudah menjadi sebuah kesatuan dalam artificial intelligence. Karena ada faktor pertimbangan lain. Suhunya sekian ditampilkan, tapi kemudian diolah. Diolahnya bagaimana? Untuk di dalam ruangan atau untuk di dalam ruang tidur, untuk di ruang tamu, suhu sekian itu dianggap normal atau tidak. Nah, kalau udah seperti itu baru kita bicara artificial intelligence nantinya. Jadi di sini ada input dan output device-nya, tergantung dari sudut mana prosesnya ini berjalan. Kalau cuma inputnya adalah sensor suhu, oke, outputnya adalah menampilkan suhunya. Memang kita udah bicara interface kalau di sini. Tapi bagaimana suhu tadi, kalau bicara artificial intelligence-nya, kita akan proses kembali. Ini sensor yang ada di mana nih? Sensor di ruang tamu, sama sensor di teras, sama sensor di ruang makan, sensor di dapur apalagi gitu, atau sensor di kamar. Karena itu semua pasti ada bedanya. Peruntukannya pasti beda-beda. Oke. So, bagaimana proses dan connecting device-nya untuk bertukar informasi? Ini yang disebut dengan interfacing. Artinya cuma memunculkan saja deh. Nah, so, kalau misalkan baru diproses lebih lanjut, maka itu yang kita sebut nanti artificial intelligence. Oke, kita masih bicara interfacing. Jadi di sini interfacing untuk microcontroller ataupun microprocessor. Untuk microprocessor kita tahu berarti kita bicara let's say PC gitu ya. Kalau untuk microcontroller ini adalah small PC gitu. Jadi prosesnya sih sama ya. Tinggal ada input, pasti ada outputnya. Ya, kemudian dari inputnya itu akan diproses seperti apa, terus kemudian outputnya akan diproses seperti apa. Secara skematik pun juga kalau kita lihat di gambarnya di sini, pada intinya masih memiliki fitur dan fungsi yang sama. Saya nggak bahas. Nah, interface-nya itu sendiri apa? Intinya ada input, ada prosesnya, ada output-nya. Nah, tinggal tadi ini inputnya adalah sensor-sensor yang kita definisikan, terus kemudian untuk microcontroller itu adalah input yang tadi, kemudian kita ubah atau kita olah datanya menjadi sesuatu informasi. Artinya sebuah informasi, misalkan kalau ini hanya menampilkannya saja di dalam layar LCD bisa, layar LED juga bisa, atau mengaktifkan hanya tombol on off saja dari input sensornya yang ada, mengaktifkan buzzer atau menggerakkan sesuatu, menggunakan motor atau menggunakan lengan atau menggunakan track trafo dan sebagainya. Nah, ini input yang digunakan baik diatur sedemikian rupa menjadi sebuah output device. Oke ya, ini baru bicara interfacing dulu nih. Nah, so di sini input device-nya tadi apa ya? Berarti ini sensor-sensor kan, sensor-sensor dengan spesifik kebutuhannya seperti apa. Baru kita proses. Oke. Oh, ada pertanyaan, saya coba lihat. Oh, enggak. Oke, enggak apa-apa. Izin ke kamar mandi tapi jangan lama-lama, ntar sabun habis. Aduh, bahaya. Ini bahaya ngobrolnya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa bagan pembeda antara apakah kita nanti menggunakan digital atau kita menggunakan analog. Kalau menggunakan analog biasanya hanya bicara
voltage dan current-nya. Terus kemudian kalau digital, nah ini bisa modelnya ada yang off, ada yang paralel ataupun yang serial. Kemudian ada yang model asinkronus ataupun sinkronus. Satu kabel, dua kabel, empat kabel, RS232 menggunakan Ethernet dan lain sebagainya. Ini apa namanya bentuknya, mungkin nanti contohnya bisa kita bikin alat dikonekkan dengan komputer, terus kemudian dikonekkan dengan serialnya, baik itu pakai RS232 ataupun menggunakan line network, ataupun secara kabel langsung, atau kalau dulu saya pernah bikin waktu zaman S1 itu bikin dengan kabel paralel, jadi menggunakan line printer. Nanti line printernya digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor yang kita buat. Waktu itu saya bikin sensor jumlah kapasitas parkir di lahan gedung bertingkat. Seperti itu zaman tahun 96. Ya, tugas skripsi saya. Wah, jadi langsung Anda bilang, wah, 96 udah bikin gini, Pak. Ya, udah. Ini udah makanan saya dari dulu. Jadi waktu itu masih belum mengenal adanya USB, ya. Jadi yang dikenal adalah kita menggunakan serial atau paralel. Kalau serial itu biasanya menggunakan jalur mouse. Jalur mouse itu yang masih DB9. Paralel itu adalah DB25. DB25 ini kita gunakan untuk membuat sekian slot bahan parkir, dan kemudian diasumsikan kita bikin mainan mobil, kita pakai mobil mainan, kita mobil yang taruh di slot tersebut, maka akan informasi muncul di dalam bahasa pemrograman. Waktu itu saya gunakan bahasa pemrograman Pascal untuk komunikasi dengan interface-nya, bahwa kalau ada bit biner sekian, berarti asumsinya di area ini yang nyala ini. Kalau bitnya begini, berarti area nyala ini sama ini. Kalau bitnya begini, satu semua misalkan bitnya yang diterima berarti lahannya penuh. Nah, sehingga kalau lahannya penuh, saya akan nyalakan tombol stop dan mengaktifkan pintu portalnya untuk tutup. Nanti begitu ada yang keluar, nah lampunya jadi hijau kembali, portalnya jadi nyala. Itu yang saya bikin tahun 96. Kesininya udah mulai agak sudah udah banyak ya mulai mengimplementasikan, dan sudah juga mulai diimplementasikan di gedung-gedung parkir. Nah, kita dulu tahun 96 itu udah bikin kayak gitu, udah seru tuh. Diikutin lomba pun menang. Nah, kalau sekarang mungkin yang lebih seru sekarang mungkin lebih banyak ke artificial intelligence-nya. Jadi mencari lahan parkir itu sudah lebih efisien misalkan. Jadi begitu masuk, Anda ngambil tiket parkir, di situ udah langsung tertera. Anda dipersilakan parkir di lantai sekian, di dekat tiang nomor sekian, langsung tersedia. Dan kemudian, Pak, mungkin nggak itu diserobot orang? Nggak mungkin, karena mungkin tiap-tiap tiap-tiap lahan parkirnya nanti dikasih portal, dan portalnya akan mendetek atau akan terbuka kalau Anda melakukan scan si kertas tersebut. Nah, berarti kalau bukan sesuai dengan peruntukannya, maka portalnya nggak akan nyala. Nah, itu bisa jadi ide kan? Oh, iya Pak, bisa jadi ide. Oke, coba lanjutin. Nah, beberapa interface tadi sudah sambil cerita ya. Jadi ada parallel interface, ada serial interface gitu ya. Jadi di sini paralel menggunakan multi line channel. Tadi yang saya bilang, kalau saya waktu dulu 40 tahun berarti ya. 96 ke 2002. 30 ya. Jadi ketahuan ya umur saya berapa ya. Oke, jadi itu, terus kemudian ada serial di interface di sini hanya one bit satu bit dikirimkan, tapi itu nanti yang akan kita baca. Kemudian serial biasanya memiliki kelebihan daripada yang paralel, pasti kan dia hanya baca satu bit, dia lebih cepat baca satu bit, tapi sudah bisa merepresentasikan beberapa. Oke, nah yang sekarang yang sudah mulai umum saat ini untuk bicara hardware interface khususnya IoT, kita punya ada USB. Ini lebih enak ya istilahnya, lebih lebih seru, karena saat ini perangkat laptop pun tidak ada serial paralel.
banyak ke USB. Ini nanti bisa jadi mainan juga sebenarnya, bagaimana komunikasinya lebih lebih cepat daripada serial bus. Oke, yang saya gunakan zaman dulu gitu ya. Kemudian ada GPIO, di mana GPIO ini biasanya untuk perangkat-perangkat small PC gitu ya, baik itu Arduino, Raspberry dan sebagainya ya. Kemudian ada AND pins. Nah, ini sudah lebih enak karena kita sudah bisa tahu akan menggunakan yang analognya, A itu analog, D-nya itu apakah yang digitalnya. Jadi saat ini bahkan sudah tersedia fasilitas AC/DC-nya, analog digital converternya atau digital analog converternya, mau diambilnya seperti apa. Kalau misalkan kita bicara sinyal inputnya adalah analog, Pak. Sinyal inputnya adalah digital ya. Kita tinggal milih. Kalau saya dulu, saya harus definisikan. Ini sinyal yang saya pakai analog. Kalau komputernya bacanya digital, saya harus pakai sebuah modulator demodulator terlebih dahulu supaya bisa dibaca oleh sekarang udah lebih enak nih. Sudah ada, pinnya sudah ada gitu ya. Oke, dan sudah lebih dipermudah. Jadi dalam hal ini kita cuma bicara inputnya, analog pinnya ataupun digital pinnya. Kalau digital pin hanya bicara high low-nya saja, tinggal nanti masalahnya kalibrasi apakah sekian dianggap high dan sekian yang dianggap low. Gitu ya. Oke. I2C, SPI, UART, nah ini juga beberapa hal yang umum juga digunakan. Nah, ini tinggal ya balik lagi ya ke tadi saya tinggal kebutuhannya mau seperti apa. Oke. Nah, ini kita bicara Arduino family ya, artinya Arduino yang umum, karena ini paling murah banget ya kalau udah ngomong Arduino, at least murah lah untuk belajar interfacing ya. Interfacing ya, saya bilang interfacing dulu. Artinya untuk belajar interfacing, di mana di sini kita punya AND-nya, analognya dari inputannya dari analog atau inputannya dari digital. Nah, ini juga bisa kita lebih mudah penggunaannya ya. Kalau seperti yang tadi saya ceritakan, saya bikin sensor untuk parking. Kalau dulu saya masih bawa komputer gede-gede, alat peraganya gede-gede, ada modulator, demodulatornya, ada modul untuk power dan sebagainya. Sekarang dengan seperti ini mungkin saya cukup bawa Arduino-nya, powernya juga tinggal pakai colok power adapter kecil gitu kan, nggak perlu pakai power supply yang seperti saya pernah dulu bikin. Terus kemudian tinggal alat peraganya pun juga nggak usah pusing-pusing kabel dan sebagainya. Saya sampai bikin PCB dari awal dan akhir nggak perlu. Mungkin sekarang cuma butuh breadboard doang gitu kan untuk colok-colok. Kemudian nanti kalau terbukti tinggal dipencet aja di ini atau di apa namanya dibikin sebuah simulatornya akan lebih simpel. Dulu itu kalau kita udah masuk yang interfacing, zaman saya tahun 90-an tuh udah langsung ketawanya apa? Sebelum sidang, itu kita udah keringat dingin 1 jam, 2 jam sebelumnya. Kenapa? Dari rumah jalan, dibawa sampai kampus, di tas nggak jalan. Karena apa? Mungkin di jalan tadi gedung-gedung apa, ada yang agak sedikit longgar dan sebagainya. Makanya kita biasanya sampai tempat, cek semua. Oh, diukur, bawa AVO dan sebagainya, dites ini kok nggak ada sinyal ya, dikecek-kecek di gini, oh ternyata tadi mungkin di jalan karena pakai motor ke geduk-geduk gitu kan, ketabrak-tabrak jadi agak sedikit longgar dan sebagainya. Oke, itu derita saya dulu. Sekarang Anda udah lebih enak, nah. Kemudian, nah ini processingnya aja. Terus saya udah terlalu lama. Oke, sudah 1,5 jam sendiri saya. 4, 3, 4-nya mungkin saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan dulu. Saya bacanya terlalu lama, mengganggu. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini? Untuk part berikutnya kita simpan untuk minggu depan ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin sebagai penutup, silakan sambil diaktifkan kameranya seperti biasa. Kita capture kembali untuk sesi penutupan. Karena mungkin sudah mulai banyak nih yang ngomong.
sampai 2 layar. Oke. Baru pada bangun mungkin. Baru pada bangun. Oke ya, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, mana presentasi? Oke, saya capture untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin insya Allah kita ketemu lagi minggu depan sesuai jam dan waktu yang sama. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Untuk kelas pengganti mungkin akan kita set at least sebelum UTS ya, untuk pengganti yang tanggal merah kemarin. Baik, akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama-sama.